Jumpa lagi Jaga TV. Kita balik lagi. Sekarang kita akan bahas mengenai tentang Mi 10T dan Mi 10T Pro. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian tanyakan di video kita kemarin. Ya, oke. Mi 10T dan Mi 10T Pro itu kemarin reviewnya lumayan heboh ya. Yeah. Lumayan heboh. Sempat masuk trending juga video kita itu. Mantap. Terima kasih loh yang nonton, terima kasih. Ya, cuman kita lihat masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Iya. Ada ratusan pertanyaan, ribuan. Itu di video itu ada hampir 4.000 komen. Oke. Dan apa namanya itu nyari pertanyaannya juga gila, pusing ya, juga. Jadi kita ngumpulin. Jadi kita kumpulin pertanyaan kalian dan kita akan jawab kali ini untuk di video kali ini. Nah, tapi karena pertanyaan itu kan ada banyak banget dan apa namanya di proses video kali ini akan saya saring juga. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mirip akan kita jadiin satu topik gitu. Jadi biar nggak terlalu banyak pengulangan. Intinya di video ini kita akan bagi menjadi 5 topik utama. Yeah. Jadi yang pertama itu kita akan menjawab pertanyaan tentang seputar layar. Ini yang paling banyak sih sebetulnya. Ini paling banyak. Terus, ya. Kedua kita akan bahas yang pertanyaan sekitar performance tentang performa. Terus ingetin aja yang buat yang nggak bisa baca tabel. Iya. Terus yang ketiga, topik ketiga itu yang pertanyaan tentang kamera. Kamera juga banyak banget yang nanya. Iya, terutama buat yang Mi 10T ya. Iya. Terus keempat juga banyak yang nanya soal fitur-fitur yang spesifik yang ada di MIUI. Terus yang kelima ya pertanyaan lain-lain, yang topik yang lain. Jadi itu 5 topik utama yang akan kita bahas kali ini. Ya, oke. Jadi kita langsung mulai aja. Oke, kita mulai. Yang pertama, karena ada sekitar 250 40. Ada sekitar 40-an pertanyaan ya. Jadi kita mulai aja dari topik yang pertama tentang layar. Pertanyaan pertama soal layar nih, ini lucu sih nih. Banyak banget yang komen kemarin. Kok nggak pakai AMOLED sih gitu? Kalau pakai AMOLED pasti gue beli. Ini jawabannya cepat dan mudah sekali. Ya, kalau soalnya saya tahu nih ya, memang dari kalian mungkin ada yang emang benar-benar suka AMOLED, tapi ada juga tim mending aja, gitu ya, mending bukan ini tapi yang lain ya. Mau mencari skakmatnya mungkin, wow IPS skakmat mending pakai AMOLED. Tapi kita tantang balik sekarang. Kalau mau AMOLED kan udah ada. Ada sebab kenapa Mi 10T sama Mi 10T Pro nggak dibikin AMOLED, karena AMOLEDnya udah ada. Namanya Mi 10. Xiaomi Mi 10. Jadi buat yang kemarin pada bilang mending pakai AMOLED, silahkan ada Mi 10. Ada Mi 10-nya. Jadi jangan mending lagi. Ada kok, ada Mi 10-nya. Udah beli Mi 10? Oke, kita lanjut berikutnya. Pertanyaan berikutnya itu, nih banyak yang bingung juga. Bedanya apa sih IPS dengan AMOLED? Segitu pentingnya kah sampai jadi perdebatan gini? Ini kan perdebatannya gede banget soalnya ini tentang IPS AMOLED ini. Benar. Tapi ini yang lucu. Mungkin nanti kita harus bahas lebih detail soal IPS sama AMOLED. Tapi pada dasarnya gini, yang namanya IPS itu emang bagian dari tipe-tipe layar TFT. Jangan kecampur sama TN, beda ya. TFT itu udah banyak banget, ada PLS, ada IPS, ada TN, ada VA, banyak dan variasi-variasi di antara itu banyak banget ya. Nah, IPS ini salah satunya. Dan untuk TFT, IPS ini yang salah satu yang paling bagus. Ada lagi, tapi kebanyakan pakai buat TV sih. Kalau yang buat layar-layar ini dia yang paling bagus karena sudut pandangnya tuh bagus banget dari mana-mana. Dan sementara itu kalau AMOLED agak beda. Jadi kalau TFT itu berarti ada apa ya? Ada layernya di situ ya. Ada lapisannya. Ada lapisan. Jadi yang kalian lihat, gambar yang kalian lihat itu sebetulnya tidak menyala. Kalau di IPS. Jadi gambar tidak menyala. Untuk supaya dia bisa menyala harus pasang lampu di belakangnya. Itu standarnya TFT. Nah, array-nya untuk IPS itu yang tampilannya keren banget jadinya. Jadi dari sudut manapun kelihatannya sama gitu. Sementara itu kalau AMOLED enggak, yang kalian lihat itu ya lampunya. Kurang lebih begitulah ya. Yang kalian itu lampunya. Jadi bedanya adalah kalau di IPS untuk membuat hitam itu berarti filter yang ada gambarnya itu harus dihitamkan supaya lampu di belakangnya ketutup. Kalau AMOLED hitam berarti matikan lampunya. Itu sebabnya hitam di IPS nggak sepekat di AMOLED gitu ya. Iya. Nah tapi ini lucu. Kalau bicara soal tidak sepekat di AMOLED, ini kita bicara ke kualitas IPS. Karena IPS ada yang kualitasnya rendah karena kalian maunya murah. Ya. Kan pasti dong mau 1 juta ya, gimana dong harus IPS 1 juta, 1,5 harus IPS. Ya mau nggak mau perusahaan harus bikin yang murah gitu kan. Tapi sebetulnya kan IPS ini ada di level yang mahal juga. Kalau kita bicara di laptop gimana? Di monitor-monitor PC juga masih banyak yang pakai IPS.
Ya bahkan VA sama TN itu versi murahnya. Nah iya. Versi mahalnya IPS, ada yang pakai AMOLED tapi waduh tuh harganya ajaib ya. Ajaib banget. Nah, kalau si IPS ini juga tentu ada grade-nya, ada urutannya, ada yang murah sama ada yang kelas atas. Dan ini berarti menjawab pertanyaan tentang layar selanjutnya juga. Soalnya ada yang nanya kayak gini juga, apakah IPS-nya bisa menyaingi AMOLED? Sejujurnya, gue pernah lihat AMOLED yang rasanya wash out. Yes, sama. Iya kan? Dan pernah lihat IPS, bahkan kemarin di kelas 3 jutaan juga ada ya. Kelas lihat IPS yang pas dilihat, nanya dulu, sebentar ini speknya apa? Iya. Nanya dulu ini speknya apa? Soalnya hitamnya kok bagus banget gitu. Iya. Sekilas nggak bisa kelihatan bahwa itu seperti AMOLED karena hitamnya bagus. Ya simply karena layernya itu pada saat menghitamkan gelapnya tuh benar-benar bisa gelap gitu. Jadi ya kelihatan berasa kontrasnya tinggi ya berasa kayak AMOLED. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini sebenarnya ya itu tergantung ya. Tergantung banget. IPS-nya kelasnya bagus atau enggak. Tergantung AMOLED-nya juga kelas bagus atau enggak gitu. Iya. Jadi gitu. nggak ada jawaban pasti. Ini IPS apakah lebih jelek dibanding AMOLED? AMOLED pasti lebih bagus, enggak juga ya berarti ya. Iya, tapi ini nanti yang akan nyambung ke yang berikutnya lagi pasti ya. Yang pertanyaan berikutnya lagi adalah kalau memang ada IPS yang versi ya memang terjadi ya, ada yang versi murah sama ada yang versi kelas atas ya. Kalau misalnya dia dikasih 144 Hz, kira-kira itu versi yang mana? Nah itu. Kan gitu, ya kan? Apa ya mau tambah 144 Hz saya terus dikasih IPS murahan? Nah, ya kayaknya agak-agak nggak mungkin juga sih ya, agak-agak sayang gitu. Jadi kalau kita lihat memang 144 Hz ini emang IPS-nya termasuk yang bagus. Bukan yang wash out, bukan itu bukan yang itu. Hitamnya juga lumayan gelap gitu ya. Jadi ini IPS yang baik sekali gitu. Jadi kalau ada yang bilang bersaing ini sama itu, enggak, saya sejujurnya happy kok pakai ini. iya. Datang dari gua yang Terbiasa pakai 4 tahun terakhir pakainya AMOLED terus, nggak komplain pakai ini kok. Serius nggak komplain pakai ini. Ya, rasanya memang ini bukan ini ya, bukan karena Xiaomi minjemin bukan. Tapi karena happy aja. Tapi happy-nya lebih karena motion-nya sih. Iya. Lebih karena motion-nya itu masuk ke pertanyaan berikutnya nanti ya. Gitu. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Ada yang nanya juga, brightness-nya gimana nih di bawah sinar matahari gitu, masih kelihatan nggak? Nah, ini dari Xiaomi udah bilang ini brightness itu di 500 nits tipikalnya. Untuk maksimumnya itu bisa sampai 650 nits. Ini sebenarnya udah cukup terang, walaupun bukan yang paling terang sih kalau boleh jujur ya. Tapi ini kalau untuk di bawah matahari ini tuh tetap masih kelihatan kok. Enggak sampai kayak mesti ngeliatin banget gitu. Enggak. Iya, betul. Masih mudah untuk terlihat di bawah matahari kok ini sebetulnya. Waktu gua nguji kameranya juga itu kan kebetulan walaupun cuaca kayak begitu itu lumayan terang juga sebetulnya, walaupun putihnya aneh ya sebetulnya. pas nguji kemarin Mate 90 itu putihnya agak aneh soalnya langitnya tuh berawan tapi awan putih jadinya agak kebiru-biruan. Cuaca lagi nggak bagus juga dari kemarin ya. Iya, tapi terang kok siangnya. Jadi 650 nits max sekitar 3-4 tahun yang lalu ini adalah standarnya flagship. Ya, ini standar flagship kalau 650 max. Jadi di luarnya jadi 650. Ya memang kalau ya jangan menang-menang juga, memang ada yang 1000 dia tahu, tapi ya harganya ya balik lagi harga ya, harganya beda ya. Oke. Kemudian ada apa lagi? Pertanyaan berikutnya ada yang nanya juga nih, karena dari Xiaomi juga nggak nyebut touch sampling rate-nya berapa hertz gitu. Nggak ada. Emang dari Xiaomi juga nggak menyebutkan ini spesifik berapa hertz. Terus ada yang minta juga coba cek dong pakai aplikasi namanya App Touch Multitask gitu. Nah, kalau kita tes pakai itu tuh dia bisa ngasilin angkanya tuh bervariasi dari 240 sampai 280 Hz. Yang berarti ini udah bagus banget. Tapi masalahnya ini kenapa belum kita jadiin patokan sampai sekarang ini. Ini tingkat keakuratan aplikasi ini masih dipertanyakan. Makanya kita belum bisa jadiin ini jadi patokan, karena ada yang HP lain tiba-tiba bisa tembus di atas 300 gitu, padahal di spesifikasi 270. Jadi kita nih belum ada referensi lain gitu. Belum ada validasinya apakah ini akurat atau tidak. Tapi yang jelas pada saat dipakai main game nggak masalah, nggak berasa ada yang miss gitu ya. Mau main real drum kayak mau apa, ini nggak ada yang namanya touch delay yang sampai ganggu banget, itu nggak ada. Benar. Emang enak kok. Oke. Lalu ada pertanyaan lainnya itu Prof. Kita dibilang profesor.
Sejak kapan? Sejak kapan? Tolong buatin contoh video fitur MEMC-nya Mi 10T Pro. Gimana efeknya pada video 24 atau 25 FPS? Beneran bisa mulus gak videonya? Nah, ini gimana? Pertanyaan bagus sih. Jadi ada yang penasaran juga ternyata sama teknologi ini ya. Ini MEMC ini adalah singkatan dari Motion Estimation and Motion Compensation Technology gitu. Jadi ini simply bikin videonya tadi 24 FPS, kalau kita pakai fitur ini dinyalain, itu bisa tiba-tiba berasa jadi 60 FPS gitu. Jadi mulus banget. Kayak di TV-TV ya? Kayak di TV-TV. Jadi kalau gue pribadi sih ini emang bisa berfungsi, cuman ini nggak bikin video kalian konstan menjadi 60 FPS. Jadi kalau kita sambil nonton itu kadang ini masih 24. Tiba-tiba dia kayak motionnya naik gitu, jadi kayak 60 fps, ntar turun lagi, jadi itu naik turun, bukan konstan. Iya, karena itu kan seperti semacam apa ya, bisa dibilang kayak interpolasi. Dia mengisi sesuatu yang tidak ada di situ. Dia mengisi sesuatu yang tidak ada. Kadang-kadang sukses, kadang-kadang kurang sukses. Itu wajar. Namanya juga ya datanya nggak ada sebetulnya, ditambahin sendiri aja. Gitu ya. Kalau di MEMC ini dia lebih kayak mengisi frame yang kosong gitu dengan duplikat frame. Dengan duplikat frame, iya. Kalau di sebelah mungkin ada yang pakai namanya BFI, itu yang cuman pakai black frame insertion namanya gitu. Itu pakai black frame doang. Cuman kalau MEMC ini dia pakai kayak semacam duplikat frame, makanya bisa jadi kelihatan mulus gitu. Betul, tapi terus terang kalau buat nonton film ya, gue personally nggak suka. Nggak suka. Kalau emang sinematik, emang udah feel-nya lebih enak. 24 aja gitu. Kita juga kalau lagi nge-review TV gitu, misalnya ketemu ada yang maksain kayak begitu, malah bawaannya mau matiin. Cari bagian mana yang 24-25 aja udah gitu, jangan. Karena beda feel-nya. Sejujurnya saya sampai bilang kalau misalnya terlalu dipaksain juga, terutama buat film-film yang sinematik, berasa jadi kayak film murah tiba-tiba. Iya. Gitu. Untuk dokumenter keren. Dokumenter boleh. Keren dokumenter. Untuk kartun, itu keren banget. Kartun juga boleh. Itu keren banget. Tapi kalau untuk film-film sinematik enggak sih, kurang pas. Jadi ya nice to have. Tapi jangan di-apply buat semua. Iya. Nggak pantas. Iya, karena nggak semua video harus 60 fps kok, nggak harus semulus itu. Yes. Dan juga untuk kalau emang kalian ada penasaran dengan fitur ini, mungkin kalau kalian cari di setting itu nggak ada opsi on off-nya. Jadi kalau ini tuh untuk masuk ke fitur ini kalian mesti, misalnya kalian play YouTube nih, itu kalian nyalain dulu video toolbox-nya. Nanti di video toolbox itu ada bagian namanya picture. Nanti di bagian picture itu tuh kalian bisa turn on off bagian yang namanya enhance animation. Nah, ini namanya enhance animation kalau di Mi 10T Pro. Ini bisa di turn on, turn off lewat video toolbox. Oke. Terus lalu kita lanjut pertanyaan berikutnya. Om, adaptive sync-nya itu sama gak sih kayak di PC, misalnya G-Sync atau FreeSync gitu? Sama. Adaptive sync itu sama. Dan buat yang nggak tahu defaultnya dasarnya adaptive sync, itu sebetulnya biasanya dari VESA juga. Oke. Jadi sesuatu yang awalnya dirancang, ini kebalikan ke rancangan awal. Awalnya dirancang untuk di laptop, karena kalau di laptop 60 Hz dijalanin 60 Hz terus boros. Yes, oke. Apalagi dengan layar-layar zaman dulu ya, yang emang boros juga layarnya. Kalau dia harus nge-refresh terus 60 kali per detik, itu laptopnya jadi boros. Jadi dari VESA dibuatkan untuk nge-synchronize dia. Jadi kalau misalnya ngetik bisa turun sampai 5. Oke. 5 pas 10 FPS gitu, turun gitu. Jadi refresh rate-nya diturunin juga jadi 5 sampai 10 Hz gitu. Ya ngetik kan nggak butuh motion macam-macam ya, nggak butuh motion di situ gitu. Nah, itu yang diambil sama adaptive sync secara umum, yang dikembangkan dari situ, G-Sync, terus FreeSync gitu ya. Itu diambil dari situ. Jadi nggak heran sebetulnya pada saat kita lihat, oh ini pakai adaptive sync akhirnya gitu. Justru itu concern utamanya adalah di baterai gitu. Ya, karena concern utamanya baterai. Jadi ini balik lagi kayak dulu sebetulnya. Jadi concern utamanya adalah baterai, dia ngikutin aja. Dan ini bukan teknologi yang luar biasa ajaib, tapi ini benar-benar asik, benar-benar gitu. Kepake banget kok. Benar-benar kepake. Sayang sih kalau ada yang nggak pakai. Tapi kebanyakan sih udah mulai ngupdate jadi bisa sih. Iya. Karena basicnya display buat device mobile atau portable emang begitu. Udah basicnya begitu. Karena jadi memang kita juga nggak setiap saat butuh 144 Hz terus-terusan kan gitu ya. Malah itu emang teknologi refresh setting itu emang harus dibayar dengan konsumsi daya yang lebih tinggi. Benar. Karena itu ini ada adaptive sync kayak begini. Iya. Yang paling penting kan pada saat kalian nge-swipe. Nah, pada saat nge-swipe itu peak-nya dapat 144. Begitu kalian ngelepas swipe-nya, ya dia mau turun kan nggak apa-apa. Gitu. Nggak ada masalah. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya masih tentang layar. Ini di bagian kamera sama dagunya ada sedikit bayangan hitam gitu, itu wajar ya Om?
Ini kita udah bahas sebetulnya. Kita udah bahas sih di video kemarin. Ya, udah bahas. Itu hal yang wajar untuk tipe TFT, untuk IPS. IPS ya, ingat ya, balik lagi ya, itu TFT bukan TN, beda. Ya, TN itu part of TFT, IPS juga part of TFT. Jadi ini wajar kan ada layernya. Soal ini wajar sih, ada layer. Jadi dan buat kita sih sebetulnya itu harus dicari. Baru bener kayak kelihatan gitu kalau kalian cari, dan kalau pakai background yang putih mungkin ya, kalau yang putih. Kalau kalian pakai misalnya wallpaper yang berwarna udah hilang, nggak kelihatan, susah ngelihatnya, susah. Jadi, paling nggak di awal-awal susah lah. Ya. Jadi sebenarnya bukan masalah yang gimana banget ya. Iya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sih buat kita. Sebetulnya. Terus ini pertanyaan penting juga nih, bagus juga nih nanya nih. Hai, mau nanya nih, kalau setting refresh rate-nya dipasang di 144 Hz atau 90 Hz atau 60 Hz, ada perubahan kualitas display gak? Atau ada perubahan warna atau enggak? Nice. Ini setelah kita coba, ini emang good job sih Xiaomi. Jadi kita udah nyoba juga. Bentar. Ini pertanyaan karena ada yang berubah sih. Iya, tapi bukan yang ini, bukan yang ini. Jadi di sini nih di Mi 10T Pro dan Mi 10T juga itu aman. Jadi nggak ada isu-isu berubah warna di sini. Jadi kualitas displaynya itu konsisten bagus dari segi warna. Mau di refresh rate manapun, mau di brightness level manapun, nggak ada masalah. Yes. Jadi nggak aman. ada perubahan. Ya. Jadi refresh rate nggak ada efeknya ke warna ya. Kita tahu kan ada yang keluar tint warna lain gitu ya. Iya. Udah jangan diterusin. Oke. Next berikutnya. Nah, pertanyaan ini mungkin dari yang kalian yang belum pernah ngerasain display high refresh rate ini. Ada yang nanya, gimana ya rasanya layar 144 Hz? HP saya masih 60 Hz nih dan kayaknya udah mulus-mulus aja gitu. Oke, biasanya yang pakai 60 Hz dan mulus ini biasanya nih, mungkin dia pakai SoC yang kenceng. Itu satu. Jadi respons sistemnya juga bagus. Terus mungkin dia pakai AMOLED juga. Iya. Iya, karena biasanya yang terasa banget pada saat pakai AMOLED itu kan AMOLED punya response time yang rendah sekali. Ya begitu dia gabung dengan prosesor yang bagus, jadi menggambarnya juga cepat. Cenderung kita nggak terlalu banyak ngerasain ada lag pada saat kita lagi nge-swipe. Kita lagi swipe kanan kiri atas bawah ya. Scrolling nggak berasa di situ. Rasanya udah mulus. Tapi memang begitu kalian pindah ke terutama di atas 90. Iya. Kalau nyoba 90 mungkin masih belum begitu terasa, masih harus cari lah gitu ya. Begitu udah 120 144 udah beda. Nah, itu. Udah beda. Dan kenapa kalau di sini kita cukup happy karena ini ditemani sama prosesor yang kencang. Yes. Ya, SoC-nya kencang, GPU-nya kencang. Jadi pada saat digeser gitu, dia mencoba untuk jalan di 144 Hz supaya bagus. Sistem harus menyuplai 144 gambar per detik ketimbang 60 gambar per detik. Ini membuat pada saat kalian nge-swipe, kalian cenderung masih bisa lihat isi gambar yang digeser. Yes, kalau misalnya icon di home gitu kalian swipe, biasanya kan blur ya. Tapi kalau high refresh itu sampai masih agak kelihatan gitu. Sampai nama aplikasi itu kalau kalian ini lihat masih agak kebaca. Iya, gitu. masih kebaca. Ini bikin feeling yang beda aja, bikin feeling yang beda. Rasanya ada yang bilang kayak licin-licin gimana gitu. Kalau di luar berarti butter smooth. Butter smooth, licin kayak diminyakin, kayak dikasih mentega gitu. Tapi kalau ngomongin ginian sih emang sulit dipresentasikan lewat video ya. Jadi karena di video pada umumnya itu cuma di video kita 30 fps ya. Atau di video lain juga rata-rata 60 fps. Sedangkan ini layarnya 144. Jadi mungkin ini kita kasih lihat perbedaannya lewat slow motion aja nih. Jadi mungkin kalian lihat di contoh ini. Jadi kalau kalian yang di kiri setel di 60 Hz, yang sebelahnya di 144 Hz. Kalau kita scroll tuh kelihatan kan. Kalau di slow motion yang 144 Hz itu jadi lebih mulus. Sedangkan yang 60 Hz karena dia 60 frame per second gitu. Begitu kita slow down itu jadinya patah-patah. Jadi patah-patah, benar. Tapi itu kalau kita presentasiin tuh mesti pakai slow motion kalau lewat video gitu. Tapi kalau saran dari kita sih, kalau memang pengen penasaran banget sama high refresh rate, coba kalian ke Mi Store. Kalian cobain yang displaynya 60 Hz, terus kalian cobain Mi 10T series yang 144 Hz. Cobain langsung. Iya, cobain langsung. Atau mau lebih sakit lagi, kalau handphone kalian 60 Hz, dicobain handphone kalian, lalu cobain yang 144. Itu bisa pedih rasanya. Bisa pedih gitu. Iya, jangan. Tapi balik lagi, this is nice to have ya. Enak. Nice to have. Asik banget untuk dipakai keseharian, ini enak banget. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Apa tuh? Mi 10T ada always on display-nya gak? Nah, sayangnya kalau dari sistemnya sendiri itu Xiaomi memutuskan untuk nggak ngadain. Tapi sebenarnya bisa atau nggak bisanya always on display itu bukan tergantung dari panelnya. Bukan panelnya. Bukan berarti panel IPS nggak bisa always on display. Bisa aja, cuman memang konsumsi dayanya akan jelas lebih tinggi ketimbang
layar AMOLED. Iya, karena hitamnya dimatiin. yang tadi lagi kan, kalau AMOLED always on display, biasanya kan cuma hitam sama tulisan jam doang, ya kan? Ya berarti yang nyala cuma jamnya aja, di part jamnya doang, yang hitam tuh mati semua. Sementara kalau di IPS atau apapun lagi yang lain yang TFT, ya kalau hitam dengan tulisan itu berarti nyala semua, cuma satu layar ditutupin pakai hitam. Iya. Ya malah dia PR banget nutupin hitamnya gitu. Jadi bukan karena bisa atau tidak bisa, tapi dipilih untuk tidak. Ya. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Layarnya kan 144 Hz nih. Berapa game yang udah support 144 FPS? Udah banyak kah gitu? Nah, dari hasil tes kita kemarin tuh yang benar-benar optimal itu game Dead Trigger 2 sih. Itu by default settingannya udah langsung mentok ke 144 FPS gitu. Dan itu begitu kita tes juga runningnya rata, itu gila. Running rata 144 FPS gitu. Sanggup ya, sanggup. Mantap sih itu. Tapi untuk berapa game yang jalan itu kita tentunya mesti survei lebih panjang lagi sih. Jadi mungkin kalau dari kita harapannya dari Xiaomi bisa kerjasama khusus dan mungkin bisa bikin daftarnya gitu, gamenya apa aja yang udah support. Memang nggak mudah, siapa lagi ini kan sebenarnya bukan smartphone khusus gaming gitu. Ya ini bukan spesialis buat gaming sebetulnya. Walaupun dia bisa. Ingat ya, punya 865 bukan berarti ini spesialis gaming. Ya, beda. Oke, lanjut. Om Ded, tim layar flat atau tim layar lengkung? Gue udah punya kebiasaan untuk melihat dari berbagai sisi ya, dan makanya dibilang gue terlalu permisif kali ya. Makanya banyak juga yang bilang kalau kita bikin review kok kayaknya ini bagus semua ya, karena gue selalu melihat dari berbagai macam sudut pandang. Di satu sisi gue happy dengan layar lengkung yang kayak di Mi 10 gitu ya, yang benar-benar lengkung banget begitu, karena keren banget liatnya. Terlihat jadi kayak bezel-less gitu, kayak bezel pinggirnya itu jadi kayak kelihatan gak ada. Dan slim gitu kan, layar semua kelihatannya keren. Di mata enak liatnya, orang lihatnya juga, wih HP mahal nih kan gitu ya. Ada pamornya gitu ya. Tapi di sisi lain, pada saat gua mau coba menggunakan sudut-sudut di pinggir-pinggir, kadang-kadang kena masalah. Kadang kalau ada sesuatu di pinggir banget gitu, itu suka nggak bisa ketarik atau tariknya nggak ngepas gitu, karena dia udah keburu melengkung. Touchnya memang ada di situ, cuman tetap agak susah di situ. Dari sisi kalau misalnya mau lihat dari sisi kenyamanan pakai, normalnya flat lebih gampang. Iya, lebih enak buat dipakai. Flat atau near flat ya, 2,5D gitu ya. Itu lebih gampang dipakai. Tapi either way ya, yang manapun yang itu sih senang-senang aja sih. Tergantung kebiasaan juga. Iya, tergantung kebiasaan juga. Gitu. Tapi kalau gue pribadi suruh milih sih, gue sih tim layar flat sih. Tim flat ya. Tahu gak kenapa gitu? Simple. Karena nyari tempered glassnya gampang. Kalau layar lengkung nyari tempered glassnya susah. Sekalinya ada mahal gitu. Karena gue bukan cuma tim casing, tapi harus pakai tempered glass juga kalau bisa. Agak ini sangat protektif sama smartphone yang gue pakai gitu. Paling gitu sih. Tim tempered glass. Iya, tim tempered glass, bukan cuma tim casing gitu. Oke, kita lanjut. Ada apa lagi nih? Topik berikutnya adalah topik soal performa. Ada yang nanya juga nih. Oke, pertanyaan pertama soal performa itu nih sebenarnya nggak spesifik ke Mi 10 sih, cuman lucu nih. Om Ded, kalau HP ditaruh kulkas boleh gak sih? Cuma buat ngadepin aja sih gitu. Kalau boleh berkali-kali gitu. Siapa tahu iseng mau tes benchmarknya sambil taruh kulkas. Tahu gak pertanyaan ini kenapa lucu gitu? Kita udah pernah praktekkan. Coba kalian lihat review kita yang di Xiaomi Mi 10 ya. Itu kita ada coba benchmark, kita masukin kulkas kok. Ada ya. Sebetulnya sehat-sehat nggak sehat, kalau kalian lagi apes tiba-tiba terjadi kondensasi di dalam ya bisa masalah. Terutama untuk yang nggak punya IP rating. Jadi sebaiknya sih jangan. itu kerjaan iseng kita aja kok. Sebaiknya jangan. Oke. Lalu ini nih pertanyaan berikutnya, saat multitasking atau ngerjain tugas, misalnya edit video nih, apakah baterainya panas banget tanpa ini kegiatan di luar game ya? Oke, mungkin enggak sih, gue nyobain enggak. Gue sih nyobain enggak sih. Gue nyobain juga enggak. Karena kalau editing itu ya, kalian bisa lihatnya begini nih, dari kita benchmark kita tuh kalau ngukur suhu itu pakai namanya CPU throttling test. Itu tuh stress test untuk di smartphone. Itu diajari terus-terusan. Itu 30 menit di stress test. Itu biasanya itu adalah kondisi terburuk smartphone kalian. Jadi kalau kalian pengen lihat
sepanas apa, separah apa smartphone kalian bisa panas, tes pakai HP itu aja, itu jadi bisa tolak ukur kok. Iya. Karena itu kondisi terburuk. Dan itu juga masih di 40-an ya. Masih 40-an. Body ya, body. Body Masih 40-an. Di dalam juga prosesornya nggak panas-panas amat. Oke. Jadi multitasking nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Multi-core jalan nggak ada masalah. Oke, pertanyaan berikutnya, Min. Oh, ini bukan pertanyaan sih, ini bagus juga. Masukkan sedikit dong nilai-nilai yang bisa dikasih tentang normalnya atau bagus buruknya nilainya untuk benchmark. Untuk orang awam kan yang nggak ngerti dari angka-angka tersebut bakal bingung. Kemarin sih iya, karena kita menemukan anomali di benchmark, di mana tuh yang harusnya skornya bisa di atas 60 atau 60 paling nggak, itu pada nyangkut di 50 fps. Yeah. Itu ternyata masih ada sedikit butuh perbaikan di bagian adaptive sync-nya. Ini terutama untuk benchmark. Jadi ya untuk normal enggaknya, nih sebenarnya kalian udah bisa lihat di grafik kemarin udah gue kasih sih. Jadi 3D Mark, grafik skor 3D Mark tuh udah ada grafiknya, udah ada datanya. Snapdragon 865 di Mi 10T dan Snapdragon 865 normal. Nah itu kelihatan kok anomali di situ. Jadi anomalinya adalah jadi Mi 10T ini di benchmark jadi setara dengan 855 plus. Gara-gara ketahan. Ya. Jadi ini mungkin gue kasih lihat juga ini perbandingan antara skor benchmarknya normal 865 sama di Mi 10T. Tapi sebelum tim mending menyerang ya. Tadi bilang mending 855. Sebelum tim mending menyerang, ini terjadi di benchmark doang. Iya. Dan benchmark itu bukan acuan yang bukan acuan yang paling valid, walaupun itu bisa jadi patokan, tapi nggak bisa jadi acuan yang paling valid, karena yang paling penting adalah gamingnya enak apa enggak. PUBG-nya aman gitu. Iya, untuk gaming aman karena mereka ngecek gaming pasti, tapi mereka nggak ngecek benchmark. Masa optimalisasi benchmark? Iya, nggak pas ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Masih aja ada yang nanya ya. Ini kan Snapdragon 865 ya. Mobile Legends-nya kira-kira nge-lag gak ya, bos gitu. Gini 865 Mobile Legends udah pasti terbang sih. Udah pasti terbang. Udah pasti terbang ya. Aja. Udah gampang aja Mobile Legends masih terbang. Oke. Sekalian jawab deh, AOV juga kencang, ya. Semuanya kencang ya. Oke, pertanyaan berikutnya masih ada yang mungkin penasaran juga. Caranya biar PUBG-nya bisa Ultra HD 90 fps gimana, Om? Sederhana sih. Jadi kalian tinggal pakai namanya GFX Tool for PUBG di Play Store, ada gitu. Ada. Jadi kalian bisa tuning settingnya dari situ sebelum di launch aplikasi PUBG-nya. Jadi tinggal diatur untuk kualitas grafiknya di Ultra HD. Terus ada opsi FPS tinggal taruh di 90. Jalanin app-nya, selesai. Udah beres. Iya. Udah nggak seribet waktu sebelum update sih. Yes, benar. Sekarang setelah update jauh lebih gampang. Terus ada yang nanya, loh ini bukan smartphone gaming ya? Tidak. Ya? Xiaomi nggak mencanangkan ini sebagai smartphone gaming. Betul. Nah, tapi ini smartphone dengan SoC flagship, yang berarti gamingnya pun kenceng sebenarnya. Cuman memang ada bedanya smartphone gaming dengan smartphone biasanya pakai SoC flagship. Itu kita udah ada video khususnya, kalian tinggal tonton aja di video itu. Oke. Next. Apalagi nih kita? Kita lanjut ke topik kamera. Ini juga gila banyak banget yang nanya. Oke, pertanyaan pertama soal kamera. Om Deddy, deket flashnya itu apa ya? Apakah semacam LiDAR yang ada di yang ada di HP buah-buahan gitu? Oke, jadi ini ada satu lingkaran ini yang beda sendiri ya. Ini bukan kamera sih. Jadi Xiaomi menyebutnya ini sebagai 360 derajat ambient light sensor untuk pendeteksi kondisi kecahayaan sih Xiaomi bilangnya. Jadi ini bukan LiDAR ya. Bukan. LiDAR atau LiDAR itu bacanya gitulah pokoknya. Ambient light sensor ini sebetulnya sensor yang udah lama banget. Dari zamannya kamera pocketnya film itu udah ada. Light sensor kayak begini ya, yang ditempel di dekat kamera. Emang itu udah ada. Ini dipakai lagi mungkin untuk tambahan informasi waktu mereka mau setting exposure gitu. Yes. Jadi dari dalam kelihatan, tapi dia tahu juga average-nya rata-ratanya berapa. Itu penting buat memperhitungkan pencahayaan. Sip. Jadi ini bukan kamera ya, makanya triple kamera doang sebenarnya. Pertanyaan berikutnya terkait kamera. Ini kan katanya ada fitur photo clones nih. Coba dibuktiin dong. Oke, kemarin kita belum sempat nyobain yang bagian photo clones ya. Jadi lucu tuh, jadi kita bisa kayak Kage Bunshin gitu, bisa jadi banyak, orangnya. Jadi langsung aja kalian lihat hasilnya. Ini prosesnya seperti ini, pakai screen record. Terus ini memang diusahakan jangan sampai backgroundnya terlalu dinamis ya. Jadi mesti background yang diam. Dan ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Yes. Oke, lanjut. Saat merekam video belum bisa pindah-pindah antar kamera ya. Ya emang sayangnya sih belum bisa sih. Jadi kalau kalian ada
bisa pilih zooming itu sebenarnya digital zoom. Iya. Karena dia nggak punya kamera tele. Yang nggak bisa itu pindah dari kamera utama ke ultrawide atau sebaliknya, itu belum bisa. Iya. Jadi semoga nanti kedepannya Xiaomi ayo dong adain dong supaya videonya lebih fleksibel ya, lebih enak. Tenang, yang berikutnya kan 888 harusnya ya. Harusnya bener ya Xiaomi ya. Harusnya kan 888 dan salah satu kelebihan utama dari 888 adalah semua kamera bisa standby hidup bareng. Jadi tinggal switching doang. Oke. Gitu. Next kita lanjut untuk video 4K, 8K atau video 60 fps-nya gimana? Wow. Gila, banyak penasaran ya. Jadi kita sengaja kemarin ya style di Full HD 30 karena kita juga ekspornya di Full HD 30 gitu. Toh juga kalian yang nonton juga di YouTube rata-rata Full HD 30. Tadi kasih 60 menjerit. Kasih 60 menjerit. Kuota. Oke, jadi buat kalian yang pengen lihat perbandingan detailnya ya mungkin kita kasih lihat berikut ini gitu. Jadi kita bisa kasih lihat perbandingannya Full HD dengan 4K. Jelas 4K yang 30 ini lebih tajam ketimbang 4K 30. Kalau nih kita cuma zooming sayangnya ini ya tetap Full HD 30 jadi ya sayangnya. Jadi ntar paling gue zooming. Jadi kita zooming buat kasih lihat perbedaannya. Iya. Tapi kalau ada yang mau lihat 8K, kalau ada yang mau lihat 8K, gue udah bikin. Nah, sakit banget bikinnya. udah ada di channel kita juga. Udah ada. Yang 8K serau mungkin yang kita bisa dapat gitu. Jadi ada. Kalau mau lihat 8K-nya silakan. Ya. 8K itu berarti 4320p. 4320p. Silakan. Jangan teriak kuota menjerit aja sih. Iya. Lanjut. Soal 60 fps juga. Kalau kalian setel di 60 fps memang jadinya video bisa licin banget. Betul. Tapi yang perlu kalian perhatiin adalah ini video pakai bitrate-nya lebih rendah. Terus shutter speed-nya juga jadi lebih tinggi dan ISO-nya juga jadi makin tinggi juga. Jadi jangan heran kalau kalian pakai 60 fps itu kalau misalnya pas low light terutama agak kurang. Karena kan pakai 1/60 juga. Karena pakai 1/60. Tentunya pasti akan lebih terang di 30 fps. Betul. Terus ya yang paling yang harapannya Xiaomi akan update itu 60 fps-nya tolong dikasih IIS. Yes. Karena di Poco X3 aja dia kasih. Cuman kalau di Mi 10T series nih kalau kalian set ke 60 fps itu stabilizernya belum ada. Kalau yang Mi 10T Pro mungkin kalian akan terbantu dengan optical stabilizernya. Cuman kalau yang Mi 10T biasa ini belum. Enggak. Tapi ya udahlah ya harga segini. Hasilnya bagus juga. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bisa ambil video latar monokrom nggak? Bisa. Nah ini dia contohnya. Nama fiturnya ini adalah color focus. Iya. Ini jadi menarik ya. Backgroundnya bisa hitam putih. Kitanya warna kulit kita tetap normal. Atau AI. Oh, iya. Tapi paling ini kalian nggak bisa gonta-ganti resolusi ya. Kalau masuk ke mode ini hanya Full HD 30 fps saja. Oke. Nah ini next rame juga nih. Ini rame yang banyak. Ini rame juga nih yang nanya nih. Hasil Gcam-nya gimana Om? Gcam. Dah. Kalau dari gue sih untuk kalian yang pakai smartphone Xiaomi udah tenang aja gitu. Enaknya smartphone Xiaomi itu developernya segudang. Itu nyari Gcam-nya juga gampang banget. Ini belum lama rilisnya udah langsung ada Gcam stable-nya. Gcam stable langsung ada. Hasilnya nih. Hasilnya ada. Nanti ini hasilnya berikut ini. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini bisa rekam video dalam format log gak? LOG. Buat yang nggak tahu log ini dia ngerekam dalam profile yang sangat flat sekali yang untuk dicun ulang warnanya. Jadi nggak bisa dipakai begitu aja. Itu biasanya untuk profesional. Kita aja nggak pakai. Tapi kalau misalnya kalian ada konten kreator profesional pengen bikin konten pakai HP, ini bisa kok. Ada lognya ada. Enaknya emang kalian bisa tuning color profile tuh sesuai dengan selera kalian sendiri. Bisa kok di sini. Terus berikutnya lagi ada dual video. Nih. Ini lucu sih. Ada yang nanyanya kayak gini nih. Kemarin kan lu pamerin banget dual videonya ya. Ada yang nanya bisa gak buat Instastory
atau video call atau sambil screen record atau rekam layar. Yes. Bingung juga sih. Jadi kalau kita cobain di Instastory itu nggak bisa karena itu fitur kamera bawaannya. Iya. Jadi maksudnya Instastory pakai Instagram. Iya. Nggak bisa. Kalau kalian rekam pakai kamera bawaan terus di-upload pakai Instagram bisa. Kalau kayak gitu. Itu bisa. Kalau dari Instagramnya langsung nggak bisa. Iya. Terus kalau untuk video call ya nggak bisa sih kalau untuk video call ya. Iya. Terus kalau sambil rekam layar juga bisa sih kalau sambil rekam layar, tapi buat apa juga ya? Makanya kan udah kerekam juga. Udah kerekam juga. Iya. Jadi bisa. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa ya tadi ya. Oke. Kemudian berikutnya. Ini sih dilema perbedaan Mi 10T sama Mi 10T Pro. Nah, apakah jauh banget perbedaan kameranya gitu? Jadi mungkin nih kita kasih lihat aja nih hasilnya berikut ini. Tentunya kalau kalian mikir untuk hasil kualitas keseluruhan, kalau gue pribadi sih tetap Mi 10T Pro sih. Beda kelas sensor. Iya, beda kelas sensor. Tapi apakah 64 megapiksel jelek itu ya enggak juga. Enggak juga. Jelek enggak. Ya kita bicara A atau A+. Iya, A. Iya. Iya kan? Lebih begitu. Lebih begitu kan. Jadi gue sih enggak banyak komplain soal kamera walaupun di Mi 10T. Paling hati-hatinya cuma satu, storage-nya aja gitu. Oh iya, karena nggak bisa expansion. Jadi pakai yang Pro aja. Jadi kalau kalian ambil Mi 10T pun sebenarnya nggak masalah kalau soal kamera sih. Terus lanjut, ini lucu sih. Ternyata ada fanboy sensor. Ada fanboy sensor mah ada. Iya. Gimana? Saya mau tanya Pak dosen, yang jadi pertanyaan saya kalau untuk kamera, untuk video nih ya, bagusan dan lebih stabil mana? Lensa yang pakai sensor Sony atau pakai sensor Samsung? Nah, pertama-tama yang Mi 10T Pro itu pakai Samsung HMX, iya, 108 megapiksel. Sedangkan yang Mi 10T Polos ini yang pakai Sony. Iya, pakai IMX. Jadi apakah lebih bagus mana? Ya kita nggak bisa bilang kayak begitu. Nggak kayak gitu. Dan ini bukan lensa, ini sensor. Ini sensor. Iya, bedakan lensa sama sensor. Sensor sama lensa beda. Ini sensornya, ini kita lagi bahas ini sensornya. Dan ini balik lagi ke Xiaomi dari awalnya juga ya. Sensor apapun yang dipakai, ujung-ujungnya kan akan pakai algoritma yang sama di ini untuk mencapai hasil gambar yang mirip di hasil akhirnya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa yang satu lebih hebat dari yang lain. Karena brand. Nggak bisa begitu. Nggak bisa gitu. Tapi yang jelas memang yang diambil ini adalah dua sensor yang beda banget. Betul. 108 itu lebih gede sensornya, jumlah piksel lebih banyak juga. Jadi hasilnya emang ya otomatis lebih baik. Untuk apa? Ya untuk kalian yang mau bayar 1 juta lebih mahal. Betul ya kan? Sekali. Tapi kalau untuk kamu nanya-nanya soal video, itu jujur sih soal video sih nggak terlalu jauh beda ya, karena dua-duanya ini ketika lagi mode video itu pakai IIS deh, terutama 30 fps ya. Jadi untuk video mau Mi 10T dan Mi 10T Pro sama-sama stabil. Sejujurnya sih kalian mungkin akan bisa menemukan kalau mau dicari-cari. Kalau mau dicari-cari akan bisa nemu bedanya di mana. Tapi keseharian nggak kelihatan. Iya. Nggak kata, buat foto-foto biasa nggak segitu kelihatannya. Oke, jadi gitu ya untuk pertanyaan soal sensor. Sip. Oke, jadi itu tadi pertanyaan soal kameranya udah selesai. Kita lanjut ke topik soal fitur MIUI. Fitur MIUI, oke. Jadi banyak yang nanya soal fitur spesifiknya juga. Pertanyaan pertama itu untuk multitasking yang di-mention di video, itu selain sambil close YouTube, itu dalam tanda kurung dibilang bukannya khusus YouTube Premium ya. Apakah bisa fitur itu dipakai untuk multitasking dengan app lain, misalnya note taking sambil browsing Google Chrome gitu. Sayangnya itu belum bisa. Itu nama fiturnya berarti background playback. Itu baru hanya ada di YouTube Premium aja. Kalau untuk di Mi 10T, lebih tepatnya di MIUI 12 sih. Itu di dalam video toolbox-nya baru bisa dipakai untuk layar mati aja. Jadi misalnya untuk kalian dengerin lagu atau kalian dengerin podcast. Kalau untuk multitasking pindah-pindah app belum bisa. Oke. Lalu lanjut ada apa nih? Fitur wireless yang bisa connect ke device lain. Misalnya ke laptop, PC, dan untuk transfer file juga. Jadi Xiaomi itu punya namanya ShareMe. Itu kalian bisa coba juga, itu bisa untuk transfer file juga dan bisa connect ke komputer juga. Jadi kita dari komputer bisa lihat file yang ada di HP kita misalnya kayak gitu. Terus kalau kalian pengen pindah dari HP Xiaomi lama ke Xiaomi yang baru itu juga pakai ini juga bisa, cepet banget kok. Nggak butuh koneksi internet gitu. Lalu lanjut untuk Face ID dan iris scanner. Waduh. Ada gak gitu selain fingerprint? Ya. Kalau fingerprint jelas ada di samping ya. Face unlock jelas ada. Iris scanner ya belum. Karena iris scanner itu membaca detail mata.
Yes. Itu agak beda. Itu butuh ya. hardware khusus itu Iya, kalau iris butuh scanner. kamera khusus, hardware khusus, algoritma khusus. Jadi hanya face unlock dan fingerprint aja. Itu juga udah enak kok. Ini pertanyaan berikutnya lucu sih. Ini banyak banget tanya emang nih. Ya itu. Ada iklannya nggak? Di Xiaomi yang ini ada iklannya gak Om? Nemu nggak lo? Nggak. Ini udah seminggu lebih lo nih. Iya. Nggak nemu kan? Makanya kemarin kita ngebahas gitu. Sama nggak nemu. Nggak nih. nemu. Nggak nemu. Apa emang ini untuk Mi series ya? Mi series ya Nggak Xiaomi tahu, itu mungkin ya. Mungkin juga. Biasanya kan ada di file explorer-nya atau misalnya abis install aplikasi itu tiba-tiba nongol iklan, ini enggak loh. Ya ini enggak nih. Paling enggak di awal ya, di Paling awal nggak sampai saat video ini dibuat kita udah tes nih, nggak nemu. Gitu. Ya, ya bagus lah, bersih. Yes. Nice. Oke, pertanyaan berikutnya itu kemarin pas tes game pakai FPS counter apaan? Banyak yang penasaran juga sih. Emang kita bawaan ya. Iya, ternyata itu bawaan. Jadi untuk yang di MIUI 12 terutama itu kalian bisa cek di bagian developer option, terus scroll ke bawah sampai ketemu yang namanya power monitor. Di dalamnya itu tinggal aktifin namanya frame rate monitor tools. Itu asik banget sih. Kayaknya baru di MIUI doang yang gue lihat sih. Karena dia bisa nampilin resolusi layar, refresh rate layar, dan FPS-nya lagi jalan berapa FPS di segala situasi. Itu mantep banget sih, ini fitur yang tersembunyi yang luar biasa sih. Cuman masih agak tersembunyi. Mungkin kita bisa lihat juga asumsinya adalah ini masih tahap pengembangan juga sih. Karena ada dalam developer option. Karena ada dalam developer option. Jadi kendalanya paling nggak ya cuman ini doang, refresh time-nya itu nggak selalu per detik FPS counternya. Jadi ada sedikit delay lebih lama, jadi mungkin agak kurang akurat gitu. Tapi udah lumayan kok, ini udah bagus banget sebenarnya. Oke, paling untuk MIUI itu aja. Ya, tentunya itu aja. Kalau kita lanjut ke pertanyaan lain-lain. Ini pertanyaan nggak berhasil di ini ya, nggak berhasil dikumpul jadi apa? Ini random, agak random pertanyaannya. Oke, pertanyaan lain-lain yang pertama, ini lucu sih. Ada yang nanya, ini nggak salah harganya? Salah. Harusnya 8,5 juta atau 9 juta gitu. Nggak, prediksi awal gue 8 juta. 8 juta ya? 8 sampai 8,5 juta. 8,5. Tiba-tiba jebret. Buset. Ya itu makanya kita nggak banyak komplain. Nggak banyak komplain. Jauh di bawah perkiraan. Pantasnya kita ya. Oke, untuk pertanyaan lain-lain berikutnya, ini bisa wireless charging kah? Untuk saya ini nggak bisa wireless charging. Kalau kalian ngincer wireless charging banget, ada Mi 10. Ada Mi 10 ya. Itulah kenapa ini sebenarnya Mi 10 kelasnya masih di atasnya. Masih di atas dia. Nah, harga nggak bohong lah. Oke, untuk pertanyaan berikutnya ada yang nanya, ada water resistance-nya nggak? Kalau iya sampai berapa IP? Sayangnya enggak. Xiaomi nggak nyebut secara official ini ada IP rating atau enggak. Nggak ada IP rating harusnya. Jadi jangan berasumsi bahwa wah nih saya sukses nih kena airnya nggak apa-apa. Ya kamu lagi beruntung. Iya. Gitu. Ini nggak ada IP rating. Jadi tidak disarankan kalian bawa berenang ya apalagi ya. Terus berikutnya ada apa gini? Terus ini ada yang lucu juga, ada yang nanya ini integrate dengan OneDrive juga gak ya? Kan nggak ada slot untuk micro SD-nya gitu. Dan ini kan ya tinggal install Microsoft OneDrive aja gitu. Nggak masalah gitu. Tinggal install dari Play Store. Google Drive bisa atau juga. Google Drive juga bisa. Tinggal install aja gitu. Terus network band 5G-nya ada di wave mana ya Mas? Di sini kita belum tahu, tapi dari harganya ini harus sub-6. Ini sub-6 bukan millimeter wave. Kalau millimeter wave itu biasanya harganya udah ajaib. Karena ada antena ekstra lagi di situ, ada tambahan lagi. Untuk yang ini sih sub-6 sih harusnya. Dan masuk di akal karena sub-6 duluan pasti, dan itu yang paling banyak dipakai. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. 5G ready artinya gimana sih gitu? Nah, 5G ready artinya dia siap untuk 5G pada saat 5G-nya ada. Nah, jadi ada kemungkinan tapi bahwa terminologi 5G ready itu bisa berubah. Soalnya kan sekarang peraturan belum keluar nih. Ya, gitu. Nanti kalau peraturan udah keluar di 2021 mungkin bisa berubah terminologi dari 5G ready. Kalau sekarang sederhana aja, dia bisa di 5G kalau 5G-nya udah ada. Dan ya kalau memang ini cocok, ya bandnya cocok segala macam gitu. Gitu sih, sederhananya gitu. Tapi yang jelas ini 865 berarti sudah ada modem 5G-nya di dalam. Secara hardware udah ada. Udah ada secara hardware. Next, ada apa? Oke, pertanyaan berikutnya. Itu bentuk fisik Mi 10T sama Mi 10T Pro sama persis ya? Jadi case-nya harusnya sama ya? Sebentar, ini Mi 10T Pro. Ini Mi 10T Pro. Gini aja deh paling gampang. Itu Mi 10T. Yang pakai casingnya. Yang ini Mi 10T polos. Iya, 10T polos. Set. Sama persis. sama persis. Lubang-lubang lihat di atas. Juga
Persis sama. Iya, persis sama. Jadi bodinya sama persis. Mungkin juga Xiaomi nggak mau memperumit yang vendor case kali ya. Iya. Jadi satu case ini untuk Mi 10T sama Mi 10T Iya, Pro betul. sama. Dan yang jelas jadinya lebih murah. Yes. Satu case buat semuanya, satu body buat semua. Oke. Ya kan? Jadi lebih murah. Jadi bodinya emang sama persis, walaupun katanya kameranya kan beda 108 sama 64, tapi emang dia modulnya dibuat sama kok. Terus yang berikutnya ada apa lagi nih? Oke, pertanyaan berikutnya. Ada yang tahu nggak itu antenanya ada banyak banget ya di bodinya? Itu buat apa sih gitu? Jadi gini, antena ada banyak di body supaya kalau kalian lagi megang, ada antena tetap selalu ada antena yang terbuka. Jadi kalau megang, ntar ada yang megang begini, ntar ada yang megangnya begini gitu kan. Terus ada yang nggak tahu kalau ada yang megang kebalik gitu, I don't know, bisa jadi gitu. Atau pas ditaruh entah ketutup apa. Jadi antena yang sebanyak ini tuh fungsinya memang untuk itu. Jadi supaya memastikan bahwa pasti bisa nyambung konektivitasnya. Karena dulu sudah pernah terjadi di buah-buahan. Kalau dipegang bawahnya tiba-tiba ya itu ya nggak nyambung. Udah pernah kejadian. Jadi itu udah jadi pembelajaran. Itu udah bertahun-tahun yang lalu ya. Udah jadi pembelajaran itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini support MHL atau enggak? Ini berarti biasa untuk yang pengen display out, pengen screen record pakai display display capture juga. Sayangnya di sini belum bisa. Sayangnya belum bisa. Portnya ini belum mendukung untuk display out, jadi kalian nggak bisa pakai video capture pun nggak bisa. Oke, pertanyaan terakhir. Penting banget nih. Goib gak? Kebetulan gue mantau yang di Pondok Indah. Ada ada Mi Store di Pondok Indah, ada teman yang beli juga di situ. Saudara juga ada yang beli di situ, ada yang belanja di situ juga. Setiap kali habis dia ada lagi. Habis ada lagi. Walaupun memang bisa sampai habis tapi ada lagi gitu ya. Jadi nggak terus berhari-hari hilang gitu. Mi 10T kelihatannya emang lebih banyak dibeli ketimbang Mi 10T Pro. Jadi Mi 10T Pro-nya cenderung masih ada terus gitu. Walaupun sempat habis juga yang itu. Dalam minggu pertama ya. Dalam minggu pertama dijual offline itu sempat katanya habis juga, terus ada lagi gitu. Jadi kalau mau dibilang goib, kalau goib itu nggak bisa dicari ya. Kalau cuma nunggu beberapa hari doang udah ada lagi sih nggak masuk hitungan sebetulnya gitu. Jangan mikirnya kalau kalian nunggu, saya nunggu gajian 2-3 bulan lagi baru beli. Gimana ya? Ya bisa juga bisa sih. juga. Cuman kalau misalnya kalian pas lagi mau beli terus atau nggak ada ya jangan heran juga. Ya karena di awalnya emang udah ada terus kok digenjot terus, tapi kayaknya sih harusnya nggak masalah. Harusnya nggak masalah gitu. Jadi ini cukup salut ke Xiaomi, ketersediaannya oke. Ketersediaannya oke. Ya kalau tim mendang-mending mah tetap aja komplain. Kalau barangnya habis dia komplain, kalau barangnya nggak habis dia komplain. Beli nggak masalahnya? Kalau misalnya habis ngoceh, aduh barangnya nggak bisa, susah didapat. Kalau misalnya nggak habis dibilang berarti barang nggak laku. Dan buat kalian yang lagi berusaha untuk mencerna apa yang terjadi dengan kegoiban atau ketidakgoibannya ya, mesti diingat yang teriak goib itu kemungkinan besar yang tidak beli atau yang tidak kebagian. Dan ribuan orang yang kebagian akan diem. Nah itu ya, yang beli kebagian tuh diem dan menikmati aja. Oke, itu dia Q&A tentang Mi 10T series kali ini. Banyak ya. Oke, semoga sudah bisa menjawab mengenai Mi 10T dan Mi 10T Pro loophole-nya yang miss dikit kemarin, dan semoga membantu kalian untuk memahami lebih jauh lagi tentang dua smartphone ini. Jadi sampai di sini dulu. Saya Didi Irfan, saya Chris. Sampai jumpa lagi di Jagat Review TV.